Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawatullah wassalamuhu. Marilah kita haturkan kepada baginda, sang penutup para nabi dan rasul, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat petunjuk dan tuntunan untuk keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk selalu membaca, memahami, serta mengamalkan isi-isinya. Sahabat muslim rahimakumullah, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quranul Karim sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antara beberapa keutamaan tersebut adalah yang pertama, Al-Quranul Karim akan memberikan pertolongan bagi pembacanya kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim, yang artinya bacalah Al-Qur'anul Karim karena kelak ia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapat satu pahala kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil bararati wallazi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi wa alaihi syakkun lahu ajrani." Orang yang membaca Al-Quran dan ia fasih dan lancar membacanya, kelak ia akan mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan para rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia terbata-bata, maka dia akan mendapat 2 pahala, satu pahala karena usahanya dan satu pahala lagi karena membacanya. Sahabat muslim rahimakumullah, yang ketiga, membaca Al-Quran termasuk jenis ibadah yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Yang keempat, belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan pekerjaan yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan jaminan rezeki dan kesejahteraan duniawi. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalamu yaqul Allah tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'anu wa
dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan Al-Quran sehingga ia tidak sempat berzikir dan meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Sahabat Muslim rahimakumullah, yang keenam, Al-Quran sebagai obat hati serta rahmat bagi pembacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah terhadap orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah terhadap orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang ketujuh, Al-Quran menjadi penyelamat bagi kedua orang tua di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka niscaya kedua orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah pada hari kiamat, yaitu sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus dan lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Yang kedelapan, yang terakhir, Al-Quran sebagai penerang dan pembersih hati. Rasulullah SAW bersabda, innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadidu, faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha, faqala zikrul maut wa tilawatul Qur'an. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana halnya besi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kiranya yang dapat membersihkannya? Rasulullah SAW bersabda, mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Sahabat Muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang senang membaca, memahami dan menghayati Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.